tahun ini karena nilai pasca. Kita akan seperti ini, kemungkinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Video Kakak. Di video kali ini kita tetap akan ngebahas terkait si pencatar tahun 2021, di mana udah lama banget Kakak nggak bikin video, terutama tentang si pencatar ya. Nah, di kali ini kita ada kesempatan untuk diskusi langsung atau berbagi pengalaman dari taruna atau kakak-kakak atau rekan-rekan kita. Ada Bayu Anggoro dan juga Muhammad Aufar Al-Ghifari. Nah, jadi di sini sebenarnya kita mau ngebahas terkait Q&A ya. Q&A di mana teman-teman itu masih ada yang belum tahu nih. Ibaratnya contoh misalkan, Kak, kalau giginya bingsul boleh atau tidak, dan yang lain-lain lah. Kakak udah coba screenshot dan coba Kakak filter pertanyaan-pertanyaannya. Semoga pertanyaan kalian itu bisa kita jawab di sini, dan bagi yang belum pertanyaannya bisa dijawab, mungkin di next video akan kita jawab ya teman-teman ya. Oke, ada dua orang taruna, Bayu dan Aufar atau Ghifari manggilnya nih? Ghifari kali ya? Ya Pak, kalau nama panggilan sih Aufar Kak. Aufar ya, oke Aufar. Ya. Oke, mungkin dari Bayu dulu deh. Bayu ini sebenarnya kita udah pernah buat video ya, Bay ya? Di video-video sebelumnya. Siap, Kak. Jadi alangkah baiknya mungkin Bayu bisa memperkenalkan diri dulu, biar teman-teman juga lebih ingat dengan Bayu dan Aufar. Oke, monggo dipersilakan. Selamat malam, Kak. Mohon izin menyesuaikan. Nama Taruna Muda Bayu Anggoro, Notar 200261, kelas MTJ 1.6, asal Kabupaten Bogor. Siap, terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Bayu dari Kabupaten Bogor ya. Selanjutnya untuk Aufar, dipersilahkan. Ya Pak, mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin menyampaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Aufar Al-Ghifari, nomor Taruna 2001259, asal daerah Kota Bogor, jurusan Transportasi Darat Sarjana Terapan. Siap, terima kasih Kak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Yang satu dari kabupaten, yang satu dari Kota Bogor ya. Baik, jadi gini nih, sebelumnya Kakak minta maaf karena memang kita saat ini terkendala dengan PPKM yang pertama, yang kedua terkendala dengan jarak ya. Jadi kita melakukan sharingnya menggunakan aplikasi Zoom. Mungkin akan ada banyak kendala-kendala, terutama dari kualitas gambar maupun audionya, tapi saya rasa selagi kita niatnya baik untuk men-sharing informasi, ya nggak masalah tentunya gitu. Yang pasti audionya bisa dicerna dengan baik lah. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti ya apa yang kita bahas di sini, dan bisa menjadi sesuatu hal yang baru untuk teman-teman bisa ambil pengalamannya dari kita semua. Oke, langsung aja nih. Pertanyaan pertama buat kalian sebenarnya. Kalian itu sebenarnya ngikutin nggak sih terkait pendaftaran si pencatar tahun 2021, Bayu dan Aufar? Untuk alur pendaftaran tahun 2021, kita sebagai taruna mengikuti, Kak. Karena kita dituntut untuk membantu adik-adik sekalian yang ingin masuk ke STD khususnya. Oke, kayak gitu. Baik, terima kasih. Yang kalian tahu nih ya, karena kalian mengikuti katanya. Untuk tahapan prosesnya itu pada saat ini udah sampai mana? Mohon izin, Kak. Untuk sampai saat ini baru sampai tahap SKD, Kak. Dan pengumuman baru kemarin, akhir Juli. Siap Kak, masih menunggu kabar selanjutnya. Oke. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi terkait kelanjutannya? Siap, Kak. Untuk pengumuman resmi kelanjutannya belum ada, Kak. Belum ada. Itu kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Atau menurut kalian kayak gitu, kenapa belum ada sampai saat ini? Mohon izin, Kak. Oke, rekan Aufar. Menurut saya, Oke. Ini jadwal ini bisa mundur dan belum ada kejelasan tentang jadwal pelaksanaannya. Ini juga terganggu karena pandemi COVID ini, Kak. Apalagi kan sekarang kan sedang diterapkan PPKM Jawa dan Bali, Kak. Betul. Dan diperpanjang secara berkala, Kak. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi untuk kelanjutan tes dari sekolah-sekolah di Kementerian Perhubungan, Kak. Jadi itu yang mempengaruhi jadwal-jadwal
dari tes selanjutnya itu rada mundur atau tidak sesuai dengan alur yang ditetapkan sebelumnya, Kak. Siap, terima kasih. Baik. Nah, seingat kakak kan kalian kan pendaftarannya pada tahun 2020 sama nih kondisinya sudah ada pandemi COVID ini ya kan? Nah, itu kalian itu memang dulu waktunya memang mundur atau sesuai gitu, seperti tahun-tahun sebelumnya pada saat angkatan kalian? Mohon izin Kak, izin menyampaikan, untuk pengalaman tes saya tahun 2020, walaupun sudah ada jadwal keluar dan rundown-nya, itu masih ada terjadi kemunduran jadwal tes, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oke. Siap, Kak, izin menambahkan, Kak. Baik. Dan untuk tahun ini juga, Kak, sebenarnya walaupun jadwal untuk kelanjutannya itu belum keluar, Kak, tapi untuk di surat edaran terbaru itu, dari jadwalnya tersendiri itu belum mundur sih, Kak. Masih di tanggal 8 sampai 31 Agustus untuk tahapan kesehatan, kesemaptaan, psikotes, dan lain-lainnya, Kak. Jadi sebenarnya belum mundur, tetapi kalau dilihat dari edaran sebelumnya itu sempat mengalami kemunduran jadwal, Kak. Sehingga baru ada jadwal yang terbaru, Kak. 8 sampai 31 Agustus. Tapi belum keluar, Kak, untuk jadwal resminya di tanggal berapa, Kak? Siap, terima kasih. Berarti intinya kita masih menunggu jadwal resminya ya. Oke, jadi gini teman-teman, sepengalaman kalian nih, karena ini banyak banget isu-isu kan, katanya kalau lagi pandemi seperti ini, kira-kira akan ditesnya akan di daerah masing-masing atau ibaratnya contoh kayak kesehatan gitu ya, kesehatannya ya dari kita nggak harus datang ke titik yang sudah ditentukan dari ibaratnya dari sekolah kedinasan gitu. Bisa aja kita untuk kesehatannya kita ceknya di rumah sakit tertentu dan lain-lain, dan juga misalkan dengan adanya pandemi seperti ini mengharuskan kita misalkan kayak tes wawancara ya, itu dari rumah saja melalui via Zoom ataupun MS Team kayak gitu. Kira-kira nih hal itu bisa terjadi nggak sih? Atau sama kayak seperti kalian dulu gitu, masih tetap harus dengan tatap muka gitu? Mohon izin, Kak. Izin menyampaikan. Menurut saya, kemungkinan terjadi perubahan atau model tes itu bisa jadi. Karena pengalaman saya saja, kita nggak bisa memaksakan kondisi kita karena di tengah pandemi ini membahayakan diri kita masing-masing. Mungkin menurut saya akan ada improvisasi ke depannya, atau mungkin yang saya alami seperti pembelajaran sekarang saja, saya ini hybrid learning, jadi campuran antara tatap muka sama online. Mungkin bisa ada kemungkinan metode-metode baru, Kak, untuk pengambilan tes. Oke, baik. Ya, Pak, izin menambahkan, Kak. Monggo, silakan. Ya, Pak, mungkin memang ada, Kak, kalau kemungkinan kecil, kalau misalkan COVID semakin parah, bisa saja hal itu terjadi, Kak, kemungkinan kecil. Tetapi kalau untuk tahun ini sepertinya tidak, Kak, tetap dilaksanakan dengan kemudahan, yaitu bebas memilih lokasi tes di berbagai sekolah Kementerian Perhubungan terdekat, Kak. Jadi tidak harus di sekolah yang kita tuju, Kak. Nah, kenapa saya bilang juga kemungkinan tahun ini tidak akan mendapatkan kemudahan seperti yang Kakak bilang, misalkan di rumah sakit terdekat. Mengapa? Karena semua peserta yang sudah lolos SKD sudah memilih untuk melanjutkan lokasi tes selanjutnya di mana, Kak. Jadi fiksasi tersebut dari lokasi yang sudah dituju, mereka nanti tes kesehatan, kesemaptaan, dan selanjutnya akan diadakan di lokasi tes yang sudah dipilih oleh masing-masing peserta. Oke, terima kasih. Baik. Ini informasinya jelas banget nih ya, lengkap, bagus-bagus. Jadi memang untuk kemungkinan yang tadi, misalkan kayak tes kesehatannya di daerah terdekat, misalkan puskesmas atau rumah sakit terdekat, mungkin agak kurang logikanya nggak masuk ya, karena teman-teman yang lain itu kan sudah menentukan pilihannya kan. Oke, baik. Nah, baik. Ada lagi sedikit pertanyaan nih. Kalau kita lihat di jadwal pengumuman itu ya, di surat pengumumannya itu kan yang sudah beredar ada tes TPA. Ya, kalian tahu nggak ada tes TPA di tahun ini? Siap, Kak. Izin menyampaikan, untuk tes TPA sepertinya ada, Kak. Tapi dikhususkan untuk jalur reguler saja, Kak, bukan polbit, Kak. Untuk reguler saja ya, dan itu pun ditaruhnya di akhir ya? Siap, Kak. Oke, berarti tahun ini
sama lah ya kayak di tahun 2020 kemarin. TPA-nya ditiadakan, betul ya? Siap, Kak. Oke, baik. Baik, dan Alvar, kita lanjut aja nih untuk mempersingkat waktu ke pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah kakak filter nih ya. Bentar ya, kita share screen dulu. Nah, di sini. Yang tahu, boleh langsung nge-share atau berbagi ilmunya atau pengalamannya untuk Bayu dan Alvar ya. Baik, ada pertanyaan nih. Selamat siang, Kak. Maaf sebelumnya mengganggu, tapi saya ada sedikit pertanyaan terkait SCTD. Kalau mau ikut SCTD itu wajib berenang atau tidak, Kak? Nah, jawaban kalian seperti apa? Izin menyampaikan. Sekedar info, untuk tes Samapta STTD itu terdiri dari 2 jenis, Samapta A dan Samapta B, di mana Samapta A itu terdiri dari lari 12 menit, dan Samapta B terdiri dari shuttle run, sit up, dan push up, dan tidak ada renang, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Jadi tidak wajib bisa berenang ya? Siap, Kak. Siap, tidak wajib. Oke, baik. Berarti jelas nih untuk, ya nggak perlu kita sebutin namanya karena memang sudah dipotong juga. Jadi untuk teman-teman yang merasa bertanya seperti ini, untuk SCTD tidak wajib bisa berenang. Oke. Siap, ya Kak. Sip, sebentar. Oke, yang ini. Assalamualaikum, Kak, izin bertanya. Untuk Pantuhir nanti, ada pembagian nilai per tes gitu nggak, Kak? Misalnya, nilai SKD-nya 40%, kesehatannya 35%, jasmani 25%. Kalau ada, minta tolong dijelaskan dan pembagian nilainya, Kak. Nah, sepengalaman kalian itu seperti apa untuk yang tahun lalu? Monggo, siapa aja? Mohon izin, Kak. Ini saya sedikit lupa, tapi yang saya ingat itu ada pembagian porsi nilai tes, Kak. Di mana porsi nilai tes itu terdiri dari kesehatan, kemudian untuk jasmani dan samapta itu digabung, Kak. Maaf, jasmani dan psikotes kalau nggak salah. Mungkin mohon koreksi rekan Alvar. Jasmani dan kesehatan. Jasmani dan kesehatan digabung, Kak, jadi satu. Psikotes dan wawancara digabung. Siap. Jadi nanti ada nilai porsi per poinnya masing-masing, Kak, untuk setiap tes, Kak. Oke, baik. Ada dari Alvar, mungkin ada tambahan? Yap, izin menambahkan, Kak, kalau dari saya pribadi itu, yang saya dengar itu, kalau SKD itu memang 40%, Kak. Tetapi ini sebenarnya belum ada informasi resmi. Tapi kalau yang saya dengar dari berbagai hal yang saya dapat, itu SKD itu bobotnya itu 40%. Tetapi untuk yang lainnya, Kak, seperti kesehatan, jasmani, psikotes, dan wawancara, kalau saya pribadi, Kak, mohon maaf kalau saya pribadi tidak pernah mendengar tentang bobot penilaian tersebut, tapi tetap nilai itu penting dan harus dikejar, Kak. Dan untuk yang tadi saya dan Bayu jelaskan, kalau tahun kemarin itu kesehatan digabung dengan jasmani, dan psikotes digabung dengan wawancara. Nah, itu pun belum bisa dijadikan patokan dengan tahun ini, Kak. Mengapa? Karena kalau tahun ini kan tesnya itu kan ada kabar kalau misalkan langsung ya, kayak kesehatan, jasmani, psikotes, wawancara, baru pantuhir, Kak. Sedangkan kalau tahunan kami itu kesehatan, jasmani, lalu pengumuman dulu lanjut atau tidak ke psikotes dan wawancara. Kalau misalkan lanjut, baru psikotes dan wawancara, baru pengumuman di pantuhir, Kak. Jadi tidak bisa menjadi patokan juga, Kak, yang tahun kemarin, karena tergantung metode tesnya lagi, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Baik, jadi memang tergantung metode apa yang nanti akan diresmikan kayak gitu ya. Tapi memang sih sebenarnya yang kakak tahu pun, untuk pantuhir itu memang digolongkan menjadi beberapa jenis yang nantinya akan dijadikan satu. Contohnya misalkan dari SKD itu sendiri, yang kedua ada psikotes dan wawancara, jasmani dan kesehatan. Jadi memang ada bobot nilai tersendiri, cuman untuk pastinya memang tidak ada disebutkan atau dicantumkan di pengumuman manapun ya, teman-teman ya. Ya, betul, Kak, tidak ada. Tapi memang itu semua ada, cuman memang tidak diumumkan aja dan tidak diberitahu mungkin berapa bobot-bobotnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman ibaratnya yang SKD-nya bagus ya bersyukur, dan untuk teman-teman yang nilai SKD-nya pas-pasan itu nggak usah khawatir karena memang
masih ada bobot-bobot yang lain yang bisa teman-teman itu kejar kan. Jadi kita nggak terpatok hanya dari SKD-nya aja gitu loh. Ada tes-tes yang lain itu juga mempengaruhi. Ibaratnya nih, sekali lagi ya, dia SKD-nya bagus, tapi dalam kondisi jasmani dan kesehatannya tidak bagus, itu kan akan menjadi pertimbangan juga dong ya, untuk dia bisa lulus atau tidak gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang nilainya pas-pasan untuk SKD-nya, itu memang masih ada, sangat memungkinkan kalian untuk lulus menjadi taruna di sekolah yang kalian tuju kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir, so enjoy aja, masih banyak hal yang akan terjadi, bisa terjadi gitu loh. Yang pasti jangan pesimis lah, ini masih panjang buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih jawabannya buat rekan-rekan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum Kak. Izin bertanya, saya mengidap buta warna parsial sebagian. Apakah masih ada kemungkinan untuk lolos tes kesehatan atau langsung gugur, Kak? Terima kasih. Nah, di sini Kakak cuma pingin minta kalian, menurut kalian, versi kalian, bukan dari sumber resmi atau apapun itu ya. Menurut kalian aja. Izin Kak, izin menyampaikan. Sepengalaman saya dalam tes kesehatan itu kan ada tes buta warna. Nah, pengalaman saya itu beberapa rekan saya karena grogi juga, jadi mata mereka juga suka nggak fokus. Nah, di situ tim kesehatan melakukan tes ulang hingga benar-benar yakin kalau benar-benar ini anak-anak ini nggak bisa melihat warna. Jadi masih ada toleransi mungkin Kak, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bayu. Dari Alvar mungkin ada tambahan? Ya, Kak, izin menambahkan kalau dari saya pribadi, mungkin Kak ada kemungkinan kecil untuk tetap bisa lolos Kak. Tetapi yang harus ditekankan di sini, menurut saya kalau buta warna ini sangat berpengaruh Kak. Mengapa? Karena kan di STD ini kan kita kan pelajarannya juga kan selain berbasis vokasi kan di sini juga kan kita belajar berbasis teknik ya Kak ya. Termasuk banyak pelajaran-pelajaran teknik yang kita atau kami pelajari di sini. Nah, dari pelajaran teknik tersebut juga kan dibutuhkan keadaan mata yang normal Kak, tidak buta warna secara utuh ataupun tidak buta warna secara parsial, dan itu sangat mempengaruhi dalam kondisi metode pembelajaran Kak. Dan kalau misalkan lulus pun yang ditakutkan saat mengikuti pelajaran pun tidak bisa mengikutinya dengan baik Kak, karena kesulitan dalam pelajaran yang berbasis teknik Kak. Tetapi kalau misalkan lolos atau tidak, menurut saya mungkin bisa lolos, ada kemungkinan kecil Kak. Siap, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Bayu dan Alvar. Jawabannya bagus banget, bagus banget. Jadi memang menurut kakak pun untuk yang mengidap buta warna parsial ini kemungkinannya ada untuk lolos ada, tapi ya untuk kemungkinan tidak lolosnya pun sangat ada kayak gitu, karena memang buta warna ini ya karena untuk mendukung pembelajaran kita nantinya kayak gitu. Jadi memang ya sebisa mungkin harus normal sih ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi tapi tidak perlu pesimis, tetap masih ada kemungkinan untuk bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Ini pendapat kita pribadi ya. Oke, kita lanjut nah ini. Pagi Kak, izin bertanya, saya menyimak video YouTube Kakak yang rangkaian tes Samapta. Kan itu ada dijelaskan bahwa tes kesehatan dan Samapta itu hanya selisih 1 hari. Nah, berarti nilai kelulusan Catar yang ikut tes lanjutan dan nilai akumulasi tes kesehatan dan Samapta, berarti nanti kelulusan. Oh, ini dia nanya yang tahun lalu ya, yang angkatan kalian ya? Oh, siap ya Kak. Oke. Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira? Siap Kak. Nah, dari saya dulu izin Kak, izin menjelaskan. Jadi ini kan pertama kan dari pertanyaan ini kan saya mendapatkan poin bahwa pertama itu dia bertanya kalau misalkan tes kesehatan dan Samapta itu hanya selisih 1 hari. Sebenarnya kalau di tahun saya itu tidak semuanya selisih 1 hari Kak. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, tapi ada juga yang 1 hari. Jadi tergantung mereka dapat jadwalnya itu kapan Kak. Dimana kalau misalkan tapi itu tergantung lokasi tes juga ya Kak. Kalau saya itu kan lokasi tesnya waktu itu saya mengambil di STIP. Nah jadi saya tes kesehatannya di Rumah Sakit Ridwan, tes jasmaninya di tes Samaptanya di STIP, dan itu ada selisih sekitar dua hari, ada selisih 2 hari. Lalu
kalau misalkan nilai kelulusan catar yang ikut tes lanjutan ada nilai akumulasi. Yang ditanyakan selanjutnya ini benar Kak. Jadi nilai dari tes kesehatan dan tes samapta itu dipakai untuk lanjut apakah dia bisa lanjut di tes psikotes atau wawancara atau tidak. Jadi tes kesehatan dan tes samapta ini dipakai untuk lanjut ke tes selanjutnya itu benar. Setelah dinyatakan lanjut baru bisa mengikuti tes psikotes dan wawancara. Siap, terima kasih. Oke. Baik, dari Bayu ada tambahan mungkin? Siap Kak, izin menyampaikan. Kebetulan untuk pengalaman saya sendiri, saya mengalaminya itu selisih tes antara tes kesehatan dan samapta itu satu hari Kak. Dan emang untuk akumulasi tes kesehatan dan samapta itu digabung Kak. Jadi nanti setelah 2 tes ini berjalan, baru akan ada nilai akumulasi untuk tes selanjutnya. Siap, terima kasih Kak. Berarti kalau kita coba samakan dengan pengumuman yang sudah disampaikan di web, itu sama kan, kayak gini juga kan, digabung juga kan untuk kesehatan dan samaptanya kan? Siap Kak. Betul ya? Oke. Siap. Jadi benar teman-teman, memang ada selisih waktunya itu tergantung dari tempat lokasinya kalian tes, dan dari tes itu nantinya akan menentukan kalian bisa lanjut atau tidak ke tahap psikotes maupun wawancara ya, kayak gitu ya. Saya rasa udah kejawab, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah ini, kalau Kak mau tanya, gigi bisa dibilang kurang rata, apa berpengaruh saat tes kesehatan masuk SCTD? Contohnya, gigi di bagian atas ada 1. Nah, pokoknya intinya contohnya kayak gini lah. Kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu, kira-kira menurut teman-teman ada toleransi nggak? Siap Kak, izin menyampaikan. Apapun kekurangan pada tes kesehatan, pasti ada pengurangan nilainya Kak. Karena apapun itu tidak ada yang sempurna Kak dalam bentuk tubuh kita Kak. Betul. Pengalaman saya, sama rekan taruna saya juga ada yang giginya itu kurang rapi. Ada yang gingsul ataupun ada yang dicabut. Jadi untuk adik-adik yang memiliki kekurangan seperti ini, tetap ikut tes dan kemungkinan lolos itu juga ada. Siap, terima kasih Kak. Dari Alvar, ada tambahan? Ya Kak, kalau dari saya seperti yang rekan Bayu sampaikan, tetap ada kemungkinan Kak, tetapi tidak terhindar dari pengurangan nilai. Siap, terima kasih. Jadi intinya... izin menambahkan Kak? Monggo. Tapi ada juga kok Pak, banyak juga teman saya yang mengalami ginjal seperti ini tetap bisa lolos Kak. Jadi yang harus diingat tidak hanya dilihat dari satu aspek walaupun ada kekurangan, tetapi kalau misalkan di sisi lain banyak kelebihan, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar tergantung doa dan usaha. Siap, terima kasih. Ya, baik, setuju banget sama keduanya. Jadi memang manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Yang namanya kita melakukan tes itu pasti ada sesuatu hal yang kurang dari tubuh kita, dan itu memang akan mengurangi poin. Tetapi kembali lagi, sekurang-kurangnya kita pasti ada kelebihan yang kita punya, kayak gitu kan. Begitupun dengan tubuh kita. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa kayak gitu, nggak perlu panik ya, masih ada kemungkinan lolos. Bener kan? Kecuali giginya memang yang ibaratnya dia yang rusak parah kayak gitu. Itu sudah mungkin mengurangi cukup banyak poin karena estetika yang dia punya di wajah itu memang sangat berpengaruh. Jadi memang poinnya akan mungkin banyak banget yang berkurang untuk tes kesehatan. Tapi untuk masalah gigi nggak rata dan semua overall normal-normal aja mungkin masih aman lah ya, masih bisa kita bilang aman ya. Wah, udah habis ternyata. Cuman segitu doang pertanyaannya. Dan untuk teman-teman nih, silahkan yang mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab di sini, silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Apa pertanyaannya? Mungkin next time atau next video nanti kita akan membuat video lanjutan dengan orang yang sama, insya Allah, dan kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini berdasarkan versi kita ya, berdasarkan versi kita terkait si pencatat atas dasar pengalaman yang sudah pernah kita lakukan kayak gitu kan. Nah, kenapa kakak di sini selalu inginnya sharing? Ada beberapa orang karena memang setiap tahun itu memang ada sedikit perbedaan. Ya walaupun perbedaannya nggak beda-beda jauh amat. Makanya di sini kakak ingin ada informasi terupdate yang bisa disampaikan dari
kakak-kakak Taruna yang baru lulus tahun kemarin, kayak gitu teman-teman. Intinya nggak usah sungkan untuk bertanya di kolom komentar, tanya aja, nanti insya Allah kita jawab ya. Untuk Bayu dan Aufar, kakak rasa cukup ya, ini kita udah 1 jam mungkin ya, dari awal persiapan udah hampir 1 jam. Oke, baik. Mungkin untuk Bayu dan Aufar, kira-kira ada nggak nih kesan atau pesan untuk si pencatat tahun 2021 ini? Nggak usah banyak-banyak lah ya, dikit-dikit aja. Mungkin bisa dari Bayu, silakan. Pak, izin menyampaikan untuk rekan-rekan yang mengikuti tes STTD ataupun si pencatat pada tahun ini, walaupun di tengah pandemi, kita harus tetap semangat dan terlalu optimis. Walaupun badai berlalu, pasti akan berhenti juga. Siap, terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Bayu. Aufar, mungkin ada juga yang mau disampaikan? Izin Kak, izin menyampaikan semangat untuk adik-adik dalam berjuang. Teruslah iringi dengan restu orang tua, doa, serta usaha, dan apapun hasil yang didapatkan nanti, percayalah itu adalah rezeki yang terbaik yang diberikan kepada kalian. Dan apapun kesuksesan di luar sana, masih banyak kesuksesan yang bisa kalian dapat dengan cara yang kalian bisa berusaha dengan lebih baik, lebih berjuang. Jadi apapun hasilnya nanti, tetap semangat, dan semoga kalian semua bisa lulus dengan hasil yang maksimal. Amin. Amin. Siap. Amin. Terima kasih Bayu dan Aufar. Kakak harap kalian berdua gimana ya, masih bisa melanjutkan tren untuk bisa berbagi terutama terkait informasi si pencatat dari pengalaman kalian masing-masing, dan semoga kalian bisa tetap berlanjut di next video selanjutnya ya, yang akan nanti kita buat dan kita sampaikan ke teman-teman. Posisinya kalian lagi UAS ya hari ini ya? Siap, Kak. Siap. Lagi UAS. Aufar UAS juga, Pak? Siap, Pak. Minggu depan, enggak? Minggu depan ya, oke. Baik, terima kasih. Gitu aja deh yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang pasti. Kalau sudah subscribe, kita doakan untuk teman-teman semuanya bisa lolos dan masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang kalian inginkan pastinya. So, terima kasih. See you next time.